Hai guys, selamat datang lagi di channel aku, Leni Marlina. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kalian mampir di Instagram aku. Di video kali ini ada teman aku yang nanya, kok kamu bisa sih ambil rumah subsidi gitu? Emang syaratnya apa aja gitu? Ada lumayan sih beberapa temen aku nanya apa aja sih syarat biar kita tuh bisa ngambil rumah subsidi gitu. Di sini aku mau jelasin ke kalian apa aja sih syarat mengambil rumah subsidi. Di sini aku mau jelasin ke kalian 8 syarat pengajuan rumah subsidi ya. Ini versi aku ya, mungkin kalian baca di website atau di Google atau ada juga di channel YouTube lain yang syaratnya berbeda dari yang aku jelasin ini. Pokoknya terserah kalian, cuma aku mau sharing sama jelaskan syarat agar kalian bisa mengajukan rumah subsidi. Syarat pengajuan rumah subsidi yang pertama yaitu kalian belum punya kepemilikan rumah atas nama kalian ya. Jadi kalau kalian punya warisan atau kalian pernah beli rumah atas nama kalian sendiri, itu kalian nggak bisa mengajukan rumah subsidi ya. Pokoknya intinya di sini kalian belum punya atas nama kepemilikan rumah. Untuk syarat yang kedua, agar kalian bisa mengajukan kredit rumah subsidi, syaratnya yaitu kalian belum pernah kredit rumah sebelumnya dan kalian tidak sedang kredit rumah. Pokoknya kalian kalau tidak pernah kredit rumah, di sini bisa untuk syarat pengajuan subsidi ya. Dan kalian juga tidak pernah ditolak kredit rumah, jadi kalian sebelumnya pernah pengajuan rumah subsidi dan ngajuin lagi, itu biasanya ditolak untuk kredit rumah subsidi. Tapi untuk kredit rumah KPR lainnya seperti komersil, kalian bisa coba ya, mungkin itu masih bisa untuk jadi syarat memiliki rumah kredit ya. Cuma kalau untuk di sini untuk syarat memiliki rumah subsidi, kalian tidak sedang kredit rumah, tidak memiliki rumah kredit, atau tidak pernah pengajuan rumah kredit KPR subsidi sebelumnya ya. Itu untuk syarat yang kedua. Untuk syarat yang ketiga agar kalian bisa mengajukan rumah KPR subsidi, yaitu kalian harus bekerja ya, otomatis ya. Kalau nggak ada kerjaan gimana kalian bisa ngangsur ya. Jadi untuk kerja ini karyawan harus berstatus tetap minimal masa kerja 1 tahun. Tapi untuk kalian untuk karyawan kontrak juga bisa, cuma minimal kontrak 2 tahun. Dan untuk yang usaha harus ada SKU yang jelas ya. Di sini juga untuk usaha aku sempat denger itu banyak sih yang ditolak, soalnya mereka nggak ada SKU yang jelas, surat keterangan usaha yang jelas gitu. Jadi biasanya untuk pengajuan rumah KPR subsidi ini untuk karyawan tetap ya, yang gajinya di bawah 4 juta. Syarat yang keempat, setelah kalian bekerja ya, syarat yang ketiga tadi kan kalian bekerja jadi karyawan. Untuk syarat yang keempat ini, tempat bekerja kalian harus instansi usaha yang berbentuk PT, CV atau PD, atau lembaga pemerintahan dan BUMN. Jadi kalau kalian kerja di badan usaha kayak PT, CV atau PD gitu, kalian bisa mengajukan syarat KPR subsidi. Nah, untuk yang usaha sekali lagi ya, kalian harus punya SKU yang jelas, dan ini
Rumah subsidi ini diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah 4 juta, yang berpenghasilan rendah ya. Jadi untuk yang usaha biasanya ditolak karena yang usaha itu per bulan pendapatannya bisa 4 juta lebih atau 5 juta lebih. Untuk syarat yang kelima, kalian kan tadi sudah bekerja dan badan usahanya udah jelas ya, kalian udah jadi karyawan, terus kerja di badan usaha yang jelas gitu. Kalian juga untuk syarat yang kelima ini, untuk pengajuan KPR subsidi, kalian harus mengajukan rumah dekat tempat kerja kalian. Jadi nanti si bank atau si developer juga menanyakan tempat kerja Anda di mana ya, dekat perumahan yang akan Anda ajukan atau tidak gitu. Biasanya dia menanyakan seperti itu. Jadi untuk syarat yang kelima itu, tempat kerja kalian harus dekat dengan rumah KPR subsidi yang akan kalian ajukan. Untuk syarat yang keenam ini untuk dari gaji ya, gaji pokok minimal 3-4 juta. Jadi sekali lagi aku ingetin ya, untuk pengajuan KPR subsidi ini diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah 4 juta. Jadi untuk yang berpenghasilan rendah ya. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya untuk bergaji 4 juta, gaji pokoknya 4 juta itu masih bisa ya, tapi untuk di tahun 2020 ini biasanya si bank atau developer juga menghitung si keseluruhan gaji atau gaji suami istri ya. Jadi kalau kalian udah punya pasangan gitu, kalian gajinya 4 juta, istri kalian gajinya 4 juta, biasanya sama si bank juga diperhitungkan itu untuk tahun 2020 ya. Tapi itu tergantung dari banknya ya, kalian jangan ragu gitu kalau mau pengajuan KPR subsidi dan gaji pokok kalian masih 3-4 juta, itu masih bisa ya. Tapi hanya ada sedikit perbedaan dan itu juga tergantung bank yang akan kalian pilih ketika kalian nanti pengajuan KPR subsidi. Untuk syarat yang ketujuh ini yang penting ya, nama kalian di BI checking harus bagus. Kalian belum pernah punya catatan kredit macet. Jadi di sini seperti kendaraan kalian, motor atau mobil kalian pernah disita, terus kalian juga punya kartu kredit tidak pernah dibayar, terus KTA juga macet. Nama kalian itu terdaftar nanti di BI checking. Jadi saran aku ya, sebelum kalian mengajukan rumah KPR subsidi, jangan kredit-kredit yang lain dulu. Takutnya kalian ada macet di situ, jadi kalian nggak bisa pengajuan rumah KPR subsidi. Kalau di BI checking nama kalian sudah jelek gitu, nanti si bank juga akan menolak kalian mengajukan rumah KPR subsidi. Untuk syarat yang ke-8 atau syarat yang terakhir ya, ini umur minimal saat kalian pengajuan KPR subsidi 21 tahun dan umur maksimal adalah 45 tahun. Berlaku untuk kalian yang single atau yang sudah menikah ya. Jadi umur minimalnya 21 tahun udah bisa mengajukan KPR subsidi dan umur maksimal 45 tahun. Jadi umur maksimal ini ketika kalian lunas pengajuan KPR subsidinya itu maksimal udah 65 tahun gitu. Itu udah umur pensiun ya. Jadi untuk syarat yang ke-8 ini umur kalian ya. Oke, itu aja syarat pengajuan rumah KPR subsidi versi aku ya. Mungkin ada versi-versi yang lain, kalian bisa baca atau cari di versi-versi yang lain. Kalau kalian suka video aku, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like agar aku semangat terus membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa.